Halo, perkenalkan saya Farhan Zikri Ramadina dengan NIM 29027863333. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai diskusi. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah utama dalam scientific approach. Di sini langkah-langkah utamanya adalah identifikasi masalah, studi literatur, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dalam rekomendasi. Dan rekomendasi proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 2, mengapa pendekatan ilmiah dianggap lebih reliable dalam bisnis research? Pendekatan ilmiah dianggap lebih reliable karena berbasis data objektif dan dapat diuji ulang gitu. Seperti kesimpulan dapat didasarkan pada bukti empiris sehingga mengurangi bias subjektif dan meningkatkan akumulasi dalam mengambil keputusan bisnis. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan alternative approach atau investigation? Berikan contohnya ya. Alternative approach adalah pengendalian non-ilmiah atau semi-ilmiah dalam menyelesaikan masalah seperti intuisi manajer, pengalaman pribadi, trial and error, atau benchmarking tanpa analisis mendalam. Contohnya, manajer menaikkan harga produktif hanya berdasarkan feeling tanpa riset. Yang keempat, bandingkan kelebihan dan keterbatasan scientific approach versus alternative approach. Scientific approach memiliki kelebihan berupa hasil yang lebih akurat, sistematis, dan dapat diuji. Namun, pendekatan ini membutuhkan waktu yang lebih besar. Sedangkan sebaliknya, alternative approach lebih dapat cepat dan fleksibel tetapi memiliki resiko yang bias secara objektif dan berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Dan nomor 5, dalam konteks penelitian manajemen modern seperti big data atau AI, apakah scientific approach masih relevan? Menurut saya, scientific approach dapat tetap relevan bahkan semakin penting. Big data dan AI mampu mengelola data dalam jumlah besar dan cepat, tetapi tetap memerlukan kerangka ilmiah dalam merumuskan masalah, menentukan variabel, serta mengimplementasikan hasil analisis tanpa ada pendekatan ilmiah, datanya besar dan menjadi informasi tanpa arah. Dan nomor 6, jelaskan perbedaan antara internal research dan external consultant, serta kelebihan dan kelemahannya. Internal researcher adalah penelitian yang berasal dalam organisasi, kelebihannya adalah memahami budaya dan proses perusahaan serta biaya lebih rendah. Kelemahannya bisa kurang objektif. External consultant adalah pihak luar yang disewa untuk melakukan penelitian. Kelebihannya objektif dan memiliki keahlian khusus, namun biaya lebih tinggi dan mungkin kurang memahami budaya internal perusahaan. Ketujuh, jika Anda adalah CEO, faktor apa yang dipertimbangkan sebelum memilih internal atau external researcher? Saya akan mempertimbangkan kompleksitas masalah, tingkat objektivitas yang dibutuhkan, biaya, waktu, serta kerahasiaan data perusahaan gitu. Jika masalah bersifat strategis dan membutuhkan perspektif independen, saya akan cenderung memiliki konsultan eksternal. Namun jika sebaliknya, masalah operasional dan membutuhkan pemahaman internal yang mendalam, saya akan memilih penelitian internal. Terima kasih.